Tapi ketika orang itu sembarangan coblos, tidak mempedulikan tentang masa depan negara, memang masa depan dipertanggungjawabkan begitu ya. Dipertanggungjawabkan. Termasuk satu di antara yang paling terkesan itu adalah kita merumuskan tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Jadi kalau tadinya mereka pegawai honorer tidak boleh disebut sebagai pejabat struktural, dengan adanya ini, undang-undang ini, mereka dibolehkan menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam program Ngopi, segmen podcast Bukan Mimpi, Ngobrol Politik. Kali ini sudah bersama kita tokoh masyarakat Riau, yang beliau juga merupakan Ketua Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Riau, dan juga menjadi wakil kita di Senayan, di DPR RI, menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Samsur Rizal. Kita berikan aplaus Pak Samsur Rizal. Selamat malam Pak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, selamat malam. Ya. Kita sekarang sudah memasuki akhir tahun 2023 Pak. Ya, hampir ya. Ya, hampir. Dan sebentar lagi akan menyongsong ke 2024. Ya. Banyak orang mengatakan bahwasanya tahun 2024 merupakan tahun politik. Karena memang pesta demokrasi itu akan dimulai dari tahun 2004, walaupun tahapannya sudah dimulai sejak 2023. Nah, Bapak melihat di 2023 menjelang 2024 seperti apa nih Pak? Kondisi perpolitikan khususnya di Provinsi Riau sendiri Pak. Ya, kalau saya mengatakan, bukan banyak orang bilang tahun 2004 itu tahun politik, tapi memang faktanya memang tahun politik. Karena akan ada dua peristiwa penting ya, yang menentukan masa depan bangsa Indonesia terjadi pada tahun 2024 itu. Pertama, penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden dan anggota legislatif, dan pada bulan Septembernya insya Allah mudah-mudahan akan ada lagi pilkada pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi benar-benar tahun politik. Bapak sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, dan tengah bersiap-siap untuk maju sebagai perwakilan legislatif Pak ya, untuk daerah Riau sendiri. Dapil Riau 1 ya. Dapil Riau 1. Gimana persiapan Bapak nih Pak, jelang pileg nantinya Pak? Ya, ini prinsip kerja ya, prinsip hidup. Maksudnya kita tidak boleh mengambil langkah-langkah santai ya untuk menghadapi kemungkinan politik ya. Pertama disebabkan karena ada tambahan partai baru ya, yang ketika dulu itu ada 14 partai, sekarang ada tambahan 4 partai baru menjadi 18 partai. Dengan 18 partai ini, untuk Riau 1 tadinya ada 98 orang yang ikut bertarung untuk merebut 7 kursi di parlemen. Sekarang ada 126 dari 18 partai itu kali 7, jadi artinya 126 yang ikut bertarung mengikuti pertarungan untuk jabatan anggota DPR RI ya. Ini khusus kita bicara untuk DPR RI, untuk Dapil Riau 1, karena 7 orang akan dicari di sana. Jadi begitu juga Dapil Riau 2 dengan 6 orang yang akan dicari, dengan alokasi kursi 6 itu dikali dengan 18 partai yang ada. Jadi persaingan semakin ketat. Karena persaingan semakin ketat ini, saya secara pribadi tidak membiarkan keadaan ini berlalu begitu saja, dan saya berada dalam keadaan tidak siap. Ini tidak boleh terjadi. Ini terkesan kita anggap enteng. Ini yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT itu. Walaupun saat ini sudah pernah menang gitu ya. Ya, itu dia. Jadi tetap kita harus berusaha keras. Jadi itu yang sedang saya lakukan. Saya berusaha untuk kesana kemari, terutama ke dapil-dapil yang dulu pernah memberikan sumbangan suara yang besar kepada saya, seperti Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan insya Allah Dumai, Siak, dan Pekanbaru. Itu menjadi kemasan saya untuk ke depan ini. Rokan Hilir, itu mereka punya persaingan ketat sesama
anggota DPR RI, calon anggota DPR RI dari kelahiran Rokan Hilir sendiri. Ada 8 orang sana yang bersaing. Putra Rohil sendiri? Putra Rohil sendiri untuk DPR RI. Jadi rasanya kita semacam melakukan langkah-langkah yang fair lah gitu ya. Ya tidak usah kita ikut terjun pula mengganggu di sana gitu ya. Walaupun tim kita tetap ada di sana, tapi tidak usah tak perlu saya. Dari aspek strategisnya saya ikut juga bertukus lumus. Artinya secara kalkulasi politik tidak terlalu kuat lah di sana. Iya, tidak terlalu kita seriuskan di sana. Ya, mungkin juga kuat, mungkin juga tidak kuat gitu ya. Tapi tidak kita seriuskan karena etikanya yang kita pertimbangkan. Karena ada 8 yang mereka juga teman-teman kita sendiri. Tapi begitu juga di tempat saya semestinya yang itu adalah lahan basah saya. Diharapkan mereka juga melakukan dan punya etika-etika politik juga. Nah, seperti itu. Tapi silakan saja, itu kan hak masing-masing. Benar. Tapi tetap upaya-upaya keras tetap saya lakukan. Seperti tempoh hari itu saya seperti agak legam hari ini, saya keluar masuk di Meranti itu naik kapal. Benar. Ada videonya kemarin Pak Samsudjal naik kapal. Naik kapal, naik perahu, naik sepeda motor sampai berjauh, sampai 1 jam naik sepeda motor itu. Di jalan yang tidak begitu mulus, ya, dengan pendamping kita ramai, ada 30 orang yang mendampingi saya itu untuk sampai ke sana, sampai ke sini. Dan jumlah masyarakat yang kita temui itu alhamdulillah mereka sangat respon sekali. Itu yang membuat saya terhibur untuk datang ke tempat-tempat seperti itu. Pak, kalau berbicara pencapaian pribadi, tentu kita sudah punya strategi khusus, Pak. Bapak sudah punya tim yang selama ini setia mendampingi Bapak. Nah, masalahnya di sini, Bapak tidak hanya menjadi anggota legislatif saja, tapi Bapak juga ketua Partai P3 Riau. Yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenangkan P3 di Riau. Iya, betul. Kita tahu bahwasanya di pemilihan umum sebelumnya, itu secara kursi P3 kan agak sedikit menurun, Pak. Ya, menurun. Nah, apa langkah-langkah Bapak agar kejayaan P3 itu bisa kembali, Pak? Terus terang saja, itu kan sebetulnya tergantung kepada aktivitas masing-masing calon kita ya, calon P3 kita pada tingkat apapun mereka. Tapi sebagai ketua partai saya tetap membantu mereka dari aspek satu, misalnya menyiapkan alat-alat perangkat kampanye mereka. Ya, seperti saya membantu mereka menyiapkan kartu-kartu nama, baliho, kemudian kartu-kartu tandem. Ada juga yang minta siapkan kalender-kalender tandem gitu, yang kita bantu secara pribadi dan pakai pendanaan pribadi juga untuk mendukung mereka. Ya, itu satu langkah. Yang kedua, langkah yang kita buat itu seperti kampanye bersama dengan anggota caleg, ya, seperti yang sudah saya buat di Meranti. Mereka dapil Selat Panjang, dapil Meranti 1 misalnya di kota Selat Panjang, mereka ada punya 9 caleg di kota Selat Panjang untuk DPRD di kota DPRD Kabupaten Meranti. Saya undang mereka bersama-sama kampanye. Mereka mengundang tokoh-tokoh masyarakat mereka, ya. Jadi kalau mereka undang 30 orang per 1 orang dari 9 caleg tadi itu, di total 270. 270 itu kita komandoi, kita biayai, kecuali untuk snack dan tenda. Nah, kita usahakan bersama-sama. Tapi untuk pulang, saya yang punya tanggung jawab moral untuk, ya, katakanlah mendanai mereka yang 270 orang itu oleh saya sendiri. Artinya kebersamaan begitu, Pak, ya? Kebersamaan. Ya, untuk tenda itu mereka bersama 9 orang tadi berkumpul. Ya, mereka saling sharing. Kemudian untuk snack mereka berkumpul juga untuk 9 orang itu untuk snack untuk anggota mereka masing-masing. Tapi untuk 270 orang itu saya yang membiayai transportasi mereka dan lain sebagainya. Nah, itu dapil Meranti 1. Besok harinya kita pindah lagi ke dapil Meranti 2. Dapil 2, misalnya di situ ada 6 orang. 6 orang itu manggil 30-30. Ada 180 yang saya harus tanggung. Lumayan banyak, Pak, ya? Ya, banyak. Oke. Ya. Tapi begitulah tanggung jawab moral kita sebagai ketua partai. Sampai juga ke semua itu nanti kan,
dan mereka mengusahakan tenda dan snack. Jadi itu apa? Kesepakatan kita, dan mereka kita kasih kesempatan untuk bicara, untuk perkenalan diri. Baru sisa waktu itu saya pidato, membilas apa yang mereka sampaikan, mengangkat harkat martabat mereka di tengah masyarakat, dan memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa inilah yang terbaik, ini yang terbaik, dan pilihlah P3. Itu yang kita lakukan. Begitu juga Dapil Riau, Dapil Meranti 4, 5 dan seterusnya. Dan juga untuk Kota Pekanbaru. Pekanbaru sendiri? Pekanbaru juga begitu. Jadi Pekanbaru ini ada 7 dapil. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita sudah minta izin dari Polda, dari Polres di sini. Kita rencanakan tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Januari, karena sini ada 7 dapil. Jadi saya masih gunakan 7 hari itu untuk mereka. Saya bersama-sama dengan mereka. Berkeliling begitu? Berkeliling seperti itu. Nanti saya buat juga di Dumai, nanti saya buat juga di Bengkalis, dibuat juga di Siak, sampai begitu. Tapi tetap dalam rangka ini Dapil Riau 1 yang bisa saya bisa benahi begitu. Karena sekaligus saya juga akan menjual diri saya juga. Baru sisa waktunya pagi, misalnya saya buat tim khusus untuk bicara dengan masyarakat di luar dari caleg-caleg tadi itu, atau waktu siangnya saya ketemu dengan masyarakat untuk bicara dengan calegnya. Pak, kita tahu P3 ini kan dikenal dan memang partai Islam begitu. Nah, selain dikenal ini sebagai partai Islam, Bapak sebagai ketua P3 sendiri, apa yang ingin Bapak beri brand P3 ini kepada masyarakat? Karena kita mengetahui bahwasanya kan zaman ini terus berkembang, partai-partai Islam lain juga muncul dengan jargon-jargon mereka, dengan topik-topik yang mereka angkat. Nah, apa yang membedakan P3 ini dari partai Islam lainnya sehingga masyarakat ingin loh memilih P3 gitu, Pak? Selalu juga saya berikan penjelasan kepada mereka asal-usul P3 itu. Berawal dari 4 partai Islam yang besar. Kita tak sebutkan partai lain yang tidak punya sejarah seperti itu. Yang jelas partai P3 punya sejarah besar, itu diambil dari partai-partai besar pada zaman itu. Seperti Partai Syarikat Islam Indonesia. Itu berdirinya pada tahun 1913 oleh Hos Cokro Aminoto. Sebelum Indonesia merdeka? Bahkan sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sudah ada partai yang bernama Partai Syarikat Dagang. Serikat Islam. Serikat Islam Indonesia. Kemudian ada Partai Nahdlatul Ulama, dulu bernama partai. Kemudian ada Partai Muslim Indonesia, ada Partai Tarbiyah Indonesia. 4 partai besar ini pada tahun 1973 mereka menyatukan diri bernama Partai Pembangunan, Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian mereka beristikharah di kota Mekah untuk mendapatkan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, kira-kira apa lambang yang patut. Akhirnya mereka diberi petunjuk supaya memakai lambang Ka'bah. Itu yang kita yakinkan kepada masyarakat, bahwasanya Partai P3 ini bukan sembarangan partai. Di dalamnya ada syiar Islam. Saya menggunakan kalimat firman Allah SWT, intan syurullah yansurkum, misalnya seperti itu. Siapa yang membela agama Allah, Allah akan membelanya. Yusabit aqdamakum, Allah akan meningkatkan harkat martabat orang yang meningkatkan, membantu agama Allah. Karena ketika mereka mencoblos partai P3 tidak ada syiar Islam. Ada pahalanya kalau mereka berniat, inamal amalu binniat gitu ya. Jadi kalau mereka berniat dan di dalam itu ada syiar Islamnya, mereka ingin mengembangkan agama Allah ini, Allah akan jadikan ini sebagai sebuah ibadah, dan pahala dari Allah SWT walaupun sekecil kuku pun itu akan dihitung oleh Allah SWT sebagai pahala yang akan menjadi bekal kepada orang itu. Jadi tidak sembarangan, saya bilang gitu. Jangan sembarangan coblos, saya bilang itu. Karena Allah itu berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mengetahui apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, Allah sudah perintahkan supaya kamu mempersiapkan hari esok menghadap akhirat, ya tentu
ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, karena itu Allah Maha mengetahuinya, itu akan kita perhitungkan. Jadi pemilu ini bukan hal yang sembarangan untuk mereka sembarangan coblos. Karena toh mereka juga akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kalau tadi di arah memberikan pahala, tapi ketika orang itu sembarangan coblos, tidak mempedulikan tentang masa depan negara, ini juga harus pertanggungjawabkan begitu ya? Itu pertanggungjawabkan. Jadi apapun yang mereka pilih akan mendapatkan pertanggungjawaban ke depannya? Tetap pertanggungjawaban dari Allah SWT. Nah inilah yang perlu diingatkan kepada kita para pemilih-pemilih. Itu yang saya berikan bekal kepada saat kita berkampanye kepada masyarakat muslim yang ada di sekitar kita. Itu salah satunya. Tapi ya, partai lain mau berkampanye tentang itu juga dengan menggunakan ayat Quran, silakan aja. Ya, tapi yang saya katakan tadi kan firman Allah semua itu. Tidak ada yang kita permainkan. Memang itu memang firman Allah. Bahwasanya Allah akan menghitung apa mereka telah perbuat. Allah sudah mengingatkan, hendaklah kamu mengingatkan apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok. Artinya kumpul pahala sebanyak-banyaknya. Betul. Ya kan? Jadi tidak bisa sembarangan dong. Gitu. Karena hidup dunia ini berapa lah, saya bilang. Nabi Adam sampai dengan Nabi Adam terlalu jauh. Misal Nabi Muhammad SAW, beliau Rasulullah SAW di alam kuburnya sudah 1445 tahun yang lalu. Benar. Ya. Nah, orang paling lama hidup itu katakan 100 tahun. Iya. Dan itu pun jarang begitu. Jarang. Yang adanya 80 tahun katakan begitu. Ya. 80 tahun selama hidup dia di dunia dibandingkan dengan dia hidup di akhirat. Di akhirat, akhirnya kekal. Itu di alam kubur saja baru sudah 1800 tahun dibandingkan 80 tahun. Apa artinya hidup di dunia? Benar. Nah, makanya dalam ayat Quran wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Allah mengingatkan seperti itu dalam banyak ayat. Benar. Nah, itu dia yang saya bekalkan kepada mereka. Ingat saya bilang gitu. Bahwasanya akhirat itu lebih baik dan kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Allah sudah ingatkan, itu firman Allah semua. Yang saya katakan itu firman Allah. Nah, jadi tak bisa kita main-main dengan itu. Artinya segala sesuatu yang menjadi pilihan kita nanti akan minta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Jadi jangan main-main dengan pilihan. Nah, oleh karena itu pemilu bukan sembarangan. Ini amanah undang-undang dasar yang dibebankan kepada kita, dan kita punya tanggung jawab moral untuk mensukseskannya, dan kita juga punya hak untuk memilih siapa yang terbaik. Tapi ingat, siapa yang terbaik menurut kita. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, innallaha khabirum bima ta'malun. Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Betul. Ya, artinya walaupun dia diam-diam memilih karena uang, Allah tahu. Ya, Allah Maha tahu. Terima aja. Masa dunia ini nggak ada apa-apanya. Dia memilih karena membuat analisa dia, itu Allah tahu ya. Ya, Allah mau tahu. Berarti memang betul pemilu ini sebenarnya bukan momen ya sekedar memilih pulang bukan begitu. Nah, bukan begitu. Karena nasib bangsa ini juga dipertaruhkan pada saat itu begitu. Oke, Pak, kita tahu bahwasanya kader-kader P3 sendiri yang maju sebagai calon legislatif ini kan menjadi cerminan daripada partai ini sendiri. Ya. Apa yang Bapak pesankan ke mereka ketika mereka hadir dan tampil ke masyarakat supaya membawa nama marwah P3 ini betul-betul sesuai dengan kaidah yang memang sudah ditetapkan begitu? Kita sudah selalu mendapat pembekalan dari DPP, baik CACB, para caleg-caleg ini, baik itu dilakukan dengan cara virtual ataupun langsung mereka diundang ke Jakarta beberapa dan mereka sudah dapat bekal bahwasanya bagaimana kita bersikap, bagaimana kita perlakukan, dan kita diminta juga memperkenalkan untuk kenal kepada siapa yang akan menjadi objek target suara kita ke depan. Misalnya yang juga harus dimaklumi oleh para caleg kita, bahwa jumlah pemilih di Indonesia itu ada 204,8 juta. Betul. Kemudian 56% itu adalah mereka kelompok milenial. Pemilih pemula, Pak ya? Pemilih pemula, enggak pemilih milenial ya? Ya umurnya, Jadi milenial itu berumur antara 17 sampai dengan 40 tahun atau 35 tahun, tapi di antara 17 sampai dengan 24 tahun itu adalah pemilih pemula.
Pemilih pemula yang kita sebut dengan generasi Z atau generasi Alpha gitu Betul, ya. betul. Mereka yang belum memiliki arah politik itu kemana. Benar. Atau disebut dengan swing voters. Swing voters itu pemilih yang masih berayun-ayun, tidak jelas. Nah ini ya yang menjadi kewajiban kami ya sebagai orang tua yang beragama Islam untuk memberikan bimbingan keislaman secara moral kepada para generasi muda, khususnya kelompok milenial tadi itu, agar mereka tidak, pertama, jangan sampai golput. Benar. Nah ini yang kami pesankan kepada mereka selain soal moral, karena golput itu adalah sesuatu yang sangat keliru dan terkait juga dengan pesan moral. Kenapa sih mereka itu harus golput dan tidak memilih? Karena moralnya juga ada dimasuki oleh unsur-unsur yang mungkin tidak baik, sehingga dia berpikir lain terhadap proses penyelenggaraan bangsa dan negara ini kalau mereka golput. Ini pesan moral yang saya masukkan tadi itu. Inilah menjadi kewajiban masyarakat para caleg-caleg kita untuk memahami ini, bahwasanya pemilih terbesar itu 117 juta atau disebut dengan 56% itu 117 juta. Lebih dari separuh jumlahnya. Lebih dari separuh. Ya. Nah, ini yang menjadi pemilih milenial. Mereka yang milenial ini kan secara ini Pak, teknologi lebih berkembang. Secara pengetahuan IT-nya juga lebih paham begitu. Nah, bagaimana strategi kita untuk mendekati mereka-mereka yang melek IT ini, Pak? Ya. Nah, kita tahu data itu. Yang pertama yang mesti kita pahami, dari 270 juta penduduk Indonesia kurang lebih, Ya. itu 70% itu menghabiskan waktunya kepada dunia digital ini, dunia 70%? 70%. Ya, termasuk juga anak muda dan ibu-ibu rumah tangga. Benar. Nah, jadi 70,20% itu. 70,2% itu adalah mereka, berdasarkan penelitian data yang ada sama kami, mereka yang sehari-harinya bergelut dengan IT ya? gadget tadi itu, Yeah. ya namanya perangkat HP itu, Yeah. ya mereka bergelut dengan itu, dengan bermacam-macam program. Nah, kita masuknya harus dari situ, masuknya dari sana. Oleh karena itu juga kita diarahkan oleh ketum, oleh pimpinan partai DPP sana, untuk kita kenal dengan konsep digitalisasi ini. Dan diharapkan kita juga harus mengoptimalkan konsep Instagram dan lain-lain sebagainya itu. Artinya pemanfaatan IT tadi. Ya, begitu, ini Pak? dimanfaatkan, termasuk juga acara kita pada hari ini. Jadi kami berterima kasih ini. Tentunya ketum yang sudah membuat program ini, Ya. saya terus terang saya katakan, kami juga sudah membuat acara podcast seperti ini yang khusus dikuasai, dipegang oleh ketum, pendanaannya apa segala macamnya itu dikuasai, dipegang oleh mereka. Jadi mereka yang meminta beberapa caleg yang bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi dengan menggunakan IT. Oke. Jadi oleh karena mereka 70% itu menggunakan gadget ini tadi ini, kita harapkan mereka juga terkait dengan itu. Oke. Nah, juga di samping itu saya sampaikan juga, kita juga menggunakan satu sistem yang ketika dibuka sistem itu akan bisa menjangkau seluruh pemegang HP. Berapapun nomor HP-nya itu akan bisa terjejal sendiri dengan konsep itu. Jadi itu sudah kita punya, tapi ini bagian daripada strategi yang tidak usah saya ungkapkan di sini. Nah itu ya, itu sudah kita miliki. Jadi yang paling penting kita pahami itu, bahwasanya P3 juga memahami bahwasanya 56% itu adalah pemilih pemula, sementara ibu-ibu juga termasuk orang yang banyak menggunakan gadget ini, yang diharap akan juga terkait mendapat informasi lah ya, lewat itu Pak ya. Lewat itu semua. Jadi kita sudah melakukan itu. Oke. Saya sendiri juga sudah melakukan itu. Banyak. Seperti pembicaraan kita di awal Pak, 2023 ini kan hampir berlalu dan kita akan masuk ke 2024. Nah, Bapak secara pribadi mungkin kita refleksilah ke belakang. Selama 2023, apakah Bapak merasa yang Bapak kerjakan tadi sudah sesuai dengan target yang Bapak
buat sebelumnya atau ada ekspektasi lain nggak Pak di tahun 2024 mendatang? Saya itu di Komisi 2. Oke. Ya. Komisi 2 itu bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, kemudian DKPP, kemudian Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kemenpan RB, kemudian Kementerian ATR BPN, kemudian Pancasila BPIP, kemudian ada lagi banyak ya, banyak itu ada Kementerian Mensekap ya, Kementerian Sekretaris Kabinet, kemudian ada juga kantor staf presiden KSP. Itu mitra semua Pak ya? Itu mitra, ada 16 mitra kita. Jadi dari aspek itu alhamdulillah saya sudah mengoptimalkan sebagai wakil ketua Komisi 2 untuk bekerja dan memberikan pemikiran-pemikiran dan melahirkan banyak peraturan perundangan yang sudah ada. Termasuk satu di antara yang paling terkesan itu adalah kita merumuskan tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ini yang paling berkesan Pak ya? Nah, ini alasannya apa Pak? Kenapa kok itu yang paling berkesan bagi Bapak? Pemilu memang sudah menjadi Benar, kewajiban kita, iya. karena kita sudah melahirkan peraturan KPU, peraturan Bawaslu, dan undang-undang tentang perubahan jadwal penyelenggaraan pilkada kan. Kemudian yang terkesan saya tadi itu karena ini menyangkut dengan harkat martabat dari banyak orang ya. Oke. Ternyata datanya yang kami ketahui itu ada 2,3 juta data sementara ya. Saya katakan tanda kutip data sementara 2,3 juta, sebetulnya lebih ya. Tapi sementara ini yang dalam rekapitulasi BKN itu 2,3 juta penduduk Indonesia yang berstatus sebagai pegawai honor yang harus akan diberhentikan ketika itu pada tanggal 28 Oktober ya? 28 November, November ya? tahun 2023. Kenapa mereka direncanakan diberhentikan seperti itu? Karena ketika PP nomor 49 tahun 2018 pasal 99 itu menyebutkan mereka pada sejak tahun 2018 itu diberi waktu, ketika mereka itu menjadi pegawai honor diberi waktu 5 tahun. 28 Oktober 2018. 28 November 2018. Tanpa terasa 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Nggak terasa. Pas 5 tahun. Pas 5 tahun. Oke. Sementara peraturan itu PP itu mengatakan seperti itu 5 tahun. Akhirnya tanpa terasa sudah sampai waktu 5 tahun, sisa yang pegawai honor itu masih 2,3 juta. Dan nasib mereka juga belum jelas. Ya, belum jelas. Dan akan berhenti. Oke. Karena berhenti tanggal 28 Oktober, 28 November. Akan sangat banyak ini PHK massal. Jadi akan besar sekali PHK-nya. Benar. Nah, dengan kita susun undang-undang nomor sudah diberikan nomor 5 tahun 2014 sudah diganti dengan yang baru, nomornya nomor 30 tahun 2023 yang terbaru ya. Baru sekali kan. Nah, itu yang kita selamatkan. Karena di situ dibunyikan dalam salah satu pasal undang-undang yang sudah dapat nomor dan sudah disahkan oleh rapat paripurna DPR RI, bahwasanya mereka diperpanjang masa jabatannya itu, masa status pegawai honor itu sampai dengan Desember 2024. Artinya diangkat semuanya nanti. Jadi itu nantinya insya Allah mereka itu akan diangkat. Datanya sudah dikemas oleh BKN, ada yang sudah diterima, dan mereka akan diangkat 2,3. Samping itu juga ada data yang lain juga. Dan yang paling istimewa itu nanti setelah mereka diangkat menjadi pegawai P3K, mereka akan lambat laun akan disamakan statusnya menjadi PNS. ASN ya? Ya, jadi PNS, jadi otomatis dia adalah sebagai ASN. Ya. Kemudian setelah dia menjadi ASN, dia otomatis akan memiliki nomor induk kepegawaian. Sama ya? Sama, akhirnya sama dia. Karena manajemen P3K itu nanti akan satu dengan menjadi manajemen PNS, kemudian yang tadi honor menjadi P3K menjadi PNS, dan mereka akan punya nomor induk,
Dan kalau mereka sampai pada masanya mereka akan pensiun, mereka akan dapat uang pensiun. Artinya mereka memiliki status saja yang berbeda, tapi semuanya sama. Sudah begitu? sama, sudah sama. Selain itu juga yang paling istimewa dalam Undang-Undang Nomor 30 2023 itu, mereka diberi kesempatan untuk menduduki jabatan struktural, tak terlarang lagi. Jadi kalau tadinya mereka pegawai honor tidak boleh duduk sebagai Pejabat struktural. pejabat struktural, dengan adanya ini, undang-undang ini, mereka dibolehkan menjadi pejabat struktural. Artinya mereka memiliki kompetensi, Ya, punya peluang untuk itu, punya Pak. peluang untuk itu. Dan undang-undang membenarkan. Undang-undang membolehkan, memberikan kesempatan kepada mereka. Oke, luar biasa. Jadi inilah yang menjadi keistimewaan undang itu. Bahkan kalau mereka sangat berprestasi, dalam pasal 20 itu disebutkan ada pasal yang kita sebut dengan reciprocal, pensetaraan, kesamaan gitu ya, antara sipil dengan TNI dan Polri di dalam undang-undang ini. Undang-undang Polri itu, undang-undang TNI itu adalah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ya, mengatur tentang itu. Dan sudah kita kaji, kita dalam Undang-Undang pasal 20, pasal Undang-Undang Nomor 30 2003 ini, seorang pegawai sipil kalau memang diperlukan, dia boleh duduk di instansi TNI. TNI itu Polri diperlukan. begitu? Ya. Sepanjang kompetensinya dimungkinkan dan dia mampu untuk itu. Misalnya katakanlah yang saya tahu tuh bisa diktur narkoba di Polri, kan? Misal aja. Nah, bisa saja dari pegawai sipil duduk di sana. Dan ini ada diatur dalam undang-undang kita, Pak? Ada diatur dalam undang-undang itu. Yang dulunya kan pegawai-pegawai Polri yang belum pensiun, ya misalnya bisa dibawa ke Kementerian Dalam Negeri yang sudah ada sekarang nih sebagai dirjen apa gitu, atau di dirjen apa di kementerian kita. Kita juga boleh juga masuk ke instansi mereka, baik TNI maupun Polri. Jadi inilah undang-undang yang kita sebut reciprocal. Nah, ini yang saya katakan tadi itu, ya kita merasa sangat berbahagia dengan tugas yang Pak Heru tanyakan tadi itu. Apa yang menjadi kebahagiaan itu? Iya, di tahun 2023 ini begitu ya. Ya, ternyata yang berkaitan dengan nasib orang banyak. Orang banyak, karena yang kita selamatkan adalah nasi mereka, perut mereka. Dan mereka tidak sendiri, mereka sudah bekerja puluhan tahun, belasan tahun, yang selama ini hanya dibayar dengan beberapa ratus ribu saja dan tidak jelas masa depan mereka. Ini yang kita kemas, dan alhamdulillah saya ditunjuk sebagai ketua Panja, ketua panitia kerja dalam proses penyusunan undang-undang itu. Walaupun penyusunan ini adalah disusun secara bersama-sama oleh berbagai anggota fraksi di Komisi 2 itu. Ya. Artinya apa yang kita upayakan membuahkan hasil gitu. Ya. Dan ini menjadi kepuasan tersendiri, Pak ya, karena ini kaitannya dengan nasib orang banyak tadi. Orang banyak tadi itu. Oke Pak Sam, terima kasih Pak Sam sudah berbagi cerita dengan kita. Mudah-mudahan di tahun 2004 menjadi momen yang tepat untuk terus berkarya, Pak. Dan terus perhatikan nasib orang banyak seperti yang sudah Bapak lakukan sebelumnya. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Pak Samsuri Rizal.